Indonesia akan menjadi barometer dan kiblat drag di kawasan Asia Tenggara. Cukup berlebihan atau tidak? Bagi saya itu tidak berlebihan. Ini dia fakta-faktanya. Kita bahas tuntas, kita sambil ngobrol-ngobrol kan. Oke, ini dia pembahasan tentang saatnya Indonesia menjadi kiblat dan acuan dalam ajang drag, ya, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Oke, berbicara drag, apalagi yang baru-baru kemarin terjadi ya, ketika dari Indonesia datang ke Thailand, yang selama ini kita anggap Thailand ini sebagai barometer atau acuan atau kiblat dalam ajang drag, khususnya kawasan Asia Tenggara. Tapi Indonesia tidak bisa dianggap sebelah mata, tidak bisa dianggap remeh. Baik itu timnya, baik itu pembalapnya, apalagi mekaniknya. Dan sebagai bukti, saya juga akan sertakan fakta-faktanya kan. Oke, nah, melihat kemarin di luar polemik yang terjadi ya kan ya, tentang Teknotuner. Nah, ini Teknotuner bersama ada beberapa bengkel datang ke Thailand. Bayangkan kan, menantang kiblat, katakanlah, bukan menantang ya, katanya mencoba drag Thailand segimana sih kemampuannya. Ketika ajang 600 meter itu meninggalkan jauh, sekebon bahkan ya. Tapi ketika ajang drag 1000 meter alias 1 kilo, Teknotuner hanya kalah mungkin 1 atau setengah ban ya kan ya. Itu pun ya katakanlah beda spek ya. Teknotuner itu spek karburatornya masih di bawah 30, 29, sekian. Sementara si pihak Thailand yang diwakili oleh Ernon itu ya kemarin tahu sendiri ya. Bagian tengahnya memang penturinya memang 30, tapi belakangnya 30,8. Nah, kita dibahas polemik yang ragi rame kemarin itu aja ya untuk di video ini. Nah, seandainya karburator si Teknotuner sama dengan yang Ernon, saya rasa Ernon kalah deh. Saya rasa Indonesia menang. Nah, ini sebagai merajuk acuan itu, ternyata mekanik Indonesia itu nggak bisa dipandang sebelah mata, nggak bisa dipandang remeh ya. Jadi saatnya Indonesia menjadi kiblat atau acuan dalam ajang drag. Bayangkan aja begini, kita dengan segala keterbatasan prasarana, dalam hal ini tentunya sirkuit. Sementara Thailand udah terkenal udah sejak lama ya, area sirkuit khusus dragnya itu banyak. Sementara kita mungkin yang paling oke untuk jarak-jarak big match yang di atas 500, mungkin ya sekitar 1000-an, itu cuma di Sentul ya. Terkenal dengan Sera ya, di Sentul kita Sera ya, Selasa Rabu kita main ya, cuma di Sentul aja. Sementara di Thailand sirkuitnya memang udah duluan dia memadai. Nah, jadi seharusnya dengan prasarana yang kurang aja Indonesia masih bisa melawan. Saya pribadi ya, meskipun kemarin kita kalah dari Ernon cuman mungkin kalah 1 ban atau kalah tipis, tapi saya nganggap itu sebuah kemenangan. Bayangkan, sejujurnya ini saya tidak menjelek-jelekan Thailand ya, atau tidak menyudutkan Thailand kan. Sejujurnya Thailand itu ketar-ketir kan. Panik lah katakannya seperti itu. Nah, merujuk mekanik Indonesia ini yang terbaik menurut saya di Asia Tenggara, kok bisa saya bisa mengatakan seperti itu? Nah, contoh aja begini. Di ajang road race, di Asia Road Racing Championship, Indonesia itu mendominasi ya. Di Asia Road Racing Championship itu tidak 3 negara yang mendominasi ya. Ini kita bicara ini aja dulu, road race dulu ya, dan tentu ada kaitannya dengan area drag yang di kawasan Asia Tenggara ya. Di kawasan Asia, bukan cuma Asia Tenggara ya, kalau Asia Road Racing Championship ya. Indonesia itu merajai sejak era tahun 2004, sejak 4 tak, sejak transisi era underbone 2 tak ke 4 tak sampai detik ini. Bahkan yang menjadi top 3 negara yang terbaik ya, itu Indonesia, era 4 tak ya. Era 2 tak itu transisi ke era 4 tak itu langsung dikuasai Indonesia ya. Era 4 tak itu mulai dari pertama M4 sampai kemarin-kemarin juaranya itu dari Indonesia ya. Nah, dari sini kita bisa menimbang di antara 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand itu 3 besar atau 3 penguasa ARRC ya. Itu memang sudah sejak lama dan Indonesia salah satu yang terbaik. Bahkan mekanik Malaysia aja bikin head untuk balap underbone kelas 150 cc itu bikinnya di bos Haji Sandi Agung. Itu porting CNC dari SND ya.
kita itu bukan sempat, bahkan sampai detik ini di Asia Road Racing Championship menjadi kiblat. Sejak era waktu itu HRS ya milik bos Haji Asep Hendro ya dengan pembalap waktu itu M. Fadli, kita mengacak-acak dominasi entah itu Malaysia atau Thailand, jauh kan. Dari situ kita mendominasi dan jadi barometer tolak ukur teknologi balap di kawasan Asia ya, khususnya Asia Tenggara. Dan di area drag, tentu itu bukan sesuatu hal yang sulit. Buktinya, kemarin hanya dengan didatangi oleh beberapa bengkel, lihat aja ya, diwakili khususnya Teknotuner, itu bisa, lihatlah, mekanik kita bisa melawan, mekanik kita bisa menang. Dan saya yakin sekali lagi kalau kemarin spek karburatornya sama, di luar polemik ya, seandainya samain aja, belakangnya 30,85, kita pasti menang. Itu dengan spek yang kita karburatornya katakanlah sedikit lebih kecil daripada R-Non, kita cuma kalah tipis. Sampai Thailand pun ketar-ketir, apalagi di jarak 600 itu sekebon jauh kan. Jarak 1000 meter alias 1 kilo, cuma kalah 1 ban. Itu juga beda di spek karburator. Terlepas dari polemik yang itulah ya. Nah, di kawasan Asia Tenggara, kita udah lebih dulu maju. Mekanik Indonesia udah lebih dulu maju kan. Riset kita banyak, penduduk kita banyak kan, mekanik kita banyak, mulai dari mekanik pinggir jalan sampai mekanik besar. Contoh mekanik besar yang udah punya nama ya, seperti Bos Tommy Huangnya BRT, Ibnu Sambodonya Manual Tech, terus yang dulu itu almarhum Om Beni Jati, belum lagi mekanik senior seperti Pendos dan lain sebagainya ya. Pokoknya banyak deh, nggak bisa disebutkan satu-satu mekanik Indonesia. Bahkan ya, mekanik Indonesia itu sempat dibajak atau dibeli timnya Malaysia, motornya Malaysia, tapi mekaniknya didatangkan di Indonesia. Itu mereka mencuri-curi ilmu ya. Karena saya salut sama mekanik Indonesia. Jadi nggak pelit. Jadi sesama mekanik itu kadang saling tukar informasi. Saya dulu pernah baca-baca ya di Motor Plus ya, yang waktu awal-awal dulu itu. Mekanik-mekanik luar itu antara satu mekanik dengan satu mekanik lain bahkan nggak saling tukar informasi. Takut ilmunya dicuri. Tapi dengan Indonesia bahkan kita saling belajar, kita saling melengkapi. Contoh nggak jauh-jauh ya, saya walaupun mekanik ecek-ecek, saya kan tinggal di Tasikmalaya. Kita sesama ini contoh kecil aja ya di daerah saya, sesama mekanik Tasikmalaya kita saling share, bahkan ada komunitas kita antar mekanik itu sering kumpul. Nah itu baru contoh kecil kan. Nah, jadi kita sharing ilmu, berbagi, kadang saling melengkapi. Kita nggak bisa, saya nggak bisa, diajarin yang lebih bisa. Begitupun saya, ada yang bisanya butuh informasi orang lain, saling lah. Jadi saling tukar ilmu, pertama memang dianjurkan ya, saling mengamalkan ilmu itu makin bermanfaat. Maka sekalipun kita mati, kasarnya, tetap amalnya akan datang terus ke kita. Nah, keunggulan mekanik Indonesia itu yang pertama itu, ya, banyak. Mulai dari mekanik pinggir jalan sampai mekanik besar. Banyak mekanik Indonesia kan ya. Kedua, riset kita itu sangat-sangat luar biasa. Udah nggak aneh lah builder mesin misalnya bikin 4 silinder, 3 silinder dari motor bebek biasa, dari motor sport. Itu udah nggak aneh ya, apalagi tentu bikin mesin kencang. Terbukti aja. Yang Thailand, maaf sekali lagi saya tidak menyudutkan Thailand, ini sebagai fakta. Kemarin ya bukti, di Thailand, kemarin itu dengan didatangi cuma 1 kali aja, harusnya kan secara psikologis, Thailand tentu lebih siap. Dia biasa latihan di sirkuit itu ya, tentu pendukungnya, penontonnya banyak dari Thailand itu sendiri. Secara psikologis mereka udah menang duluan ya, udah 0-1 gitu kasarnya. Apalagi dengan riset mereka sejauh ini yang udah jadi barometer. Bahkan Indonesia itu ada istilahnya ngikutin ala Thailog ya, mengikuti perkembangan teknologi sepeda motor di Thailand. Karena memang dekade tahun 90-an sampai 2000-an ya, memang kawasan Thailand ini jadi riset and development setiap pabrikan. Dulu setiap motor yang datang ke kita ya, itu rata-rata impor dari Thailand ya. Mulai dari dulu aja ada Sonic 125 itu dari Thailand karena pengembangannya di Thailand, apalagi yang RG Sport, Raider, Tuxedo, ya, Kawasaki K1, Sagipa Stella, Cagipa Mito, dan lain sebagainya. Banyak motor eksklusif, motor yang katakannya waktu di era tahun 2000-an atau 90-an yang jadi idamannya Kolo Moda dikembangkan di Thailand. Jadi memang Thailand sejak awal memang udah maju, tapi makin kesini ada era transisi, Indonesia mulai mengejar ya.
Dan basic produksi juga udah mulai banyak diproduksi di Indonesia. Jadi mulai pabrikan, misalnya Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki udah mulai mengembangkan risetnya di Indonesia. Dan tentunya ini membawa semangat baru bagi mekanik Indonesia untuk riset ya. Mekanik Indonesia itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Nggak ada yang nggak bisa dikerjain sama mekanik Indonesia. Motor butut, motor longsok pun bisa jadi motor juara. Kasarnya seperti itu ya kan ya. Jadi sekali lagi melihat di Asia Road Racing Championship aja Indonesia mendominasi, kecuali mungkin kelas superbike ya yang 1000 cc. Mungkin kan itu wajar ya, itu karena masih kelas baru ya. Masih kelas baru, mungkin baru beberapa tahun aja. Tapi lihat, Underbone mulai dari dulu Underbone 110 4 tak, mulai 150 sekarang, mulai 250, 600 itu dikuasai Indonesia kan. Mungkin untuk 1000-nya masih dalam proses ya, karena mengingat pembalap kitanya juga untuk kelas 1000 cc masih belum banyak ya kan ya. Emang sih setiap negara juga belum banyak untuk kelas 1000 cc yang kelas baru itu ya kan ya. Merujuk dari 2004 era Asep Hendro dengan tim AHRS ya, dengan pembalap Muhammad Fadli, kita mengacak-acak dominasi yang selama ini dipegang oleh Thailand dan Malaysia. Dan dari situ sejujurnya sampai detik ini mekanik Indonesia itu jadi barometer mekanik Indonesia dan Malaysia. Suka nggak suka kan? Ya terserah, mungkin ada orang Malaysia atau orang Thailand yang nonton. Saya tidak mengecilkan Malaysia atau Thailand, memang kenyataan seperti itu. Bahkan lihat aja, CDI BRT banyak dipakai di negara Thailand, di negara Malaysia ya. Head SND yang buatan SND yang CNC Porting mekanik Malaysia banyak bikin di Indonesia kan, di Haji Sandi Agung. Bahkan mekanik Indonesia sering dibajak menaungi tim Malaysia ya kan ya. Jadi berarti kita menjadi barometer. Kalau dulu iya, kalau dulu memang iya, mungkin era Underbone kebalikan, justru Indonesia yang membeli teknologi, membeli mekanik ke Thailand atau Malaysia. Era Hong Leong, era Yeye Pang, Mr. Eng dan lain sebagainya ya. Kita kiblatnya malah ke Thailand dan Malaysia. Kita banyak ngedatangin motor dari Malaysia ke Indonesia. Era Underbone, sekarang semuanya sudah berubah. Zaman sudah berganti dan Indonesia siap mendominasi. Masalah ada yang setuju atau tidak dengan statement saya itu hak ya, karena ada perdebatan atau ada ada yang setuju ada tidak. Tapi melihat dari fakta-fakta yang saya sebutkan tadi, terutama di era Asia Road Racing Championship, sampai detik ini Indonesia menguasai. Dan tentu bukan hal yang sulit. Indonesia menguasai area drag ya. Indonesia menjadi barometer atau acuan area drag di tanah air. Oke, mungkin itu aja ya pemaparan dari Mister tentang kita akan menjadi kiblat road race atau juga drag. Mudah-mudahan membuka mata para mekanik Indonesia bahwa kita ini mampu, bahwa kita ini bisa. Mulai dari bengkel bubut, kita itu inovasinya itu tiada henti kan. Kayak Suzuki aja inovasi tiada henti. Mulai yang bikin bubut, krut as dan lain sebagainya, ada yang bikin CNC porting dan lain sebagainya. Kita mendukung. Jadi saatnya kita selalu menjadi barometer. Pokoknya hidup untuk Indonesia, hidup untuk mekanik Indonesia, hidup untuk pembalap-pembalap Indonesia. Semoga dari kejadian kemarin kita datang menantang Ernon, kita ngebuktiin kualitas kita tidak bisa dipandang remeh. Kualitas kita sedikit di atas mereka. Oke? Tanpa mengecilkan Thailand dan Malaysia, saya cuma berdasarkan pendapat pribadi aja dan fakta-fakta yang tadi saya sebutkan. Itu aja kan? Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik. Mantap, gaspol.